Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ghafir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah bersenang-senang, ya. Tafrahu, mereka bersenang-senang di bumi ini tanpa sesuatu yang hak, yang benar, ya. Bersukaria, merasakan bahwa kehidupan dia kehidupan yang nyaman, padahal ada azab yang menanti mereka, yaitu masuk ke dalam jahanam melalui pintu-pintunya, dan itulah orang-orang yang seburuk-buruknya tempat, ya, bagi orang-orang yang menyombongkan di kecongkakannya. Itulah adalah orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul, ya, berusaha menghalangi gerak Rasul. Berbagai alasan dikemukakan olehnya, sehingga layak bagi dia kecongkakan yang mereka timbulkan adalah dihinakan, yaitu di jahanam. Mari kita lanjut di ayat ke-77 surat Ghafir. Ayatnya ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Maka sekalipun engkau diperlihatkan sebagian dari apa yang diancamkan Allah kepada mereka, atau engkau diwafatkan sebelum mereka, maka engkau semua akan kembali kepada kami. Nah, ini satu ayat yang patut kita renungkan dalam menyampaikan kebaikan, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun di waktu manapun. Supaya apa? Yang pertama, fasbir, sabar. Tugas seorang rasul adalah menyampaikan saja risalah yang dia berikan, yang diturunkan kepadanya. Masalah hasil Allah yang tahu, itu urusan Allah. Seorang rasul, seorang dai, seorang yang menyuruh kepada kebaikan, tugasnya hanya bekerja, i'malu fasayarallahu wa rasul wal mu'minun. Hanyalah beramal, bekerja, urusan Allah itu nanti Allah, Rasulnya, dan orang mukmin yang akan melihat. Jadi perintah Allah ini terhadap kecongkakan,
kekerasan hati sebagian manusia yang tidak mau menerima ajaran-ajaran Allah, maka bersabar. Dan kita tahu bahwa ujian para rasul adalah ujian yang maha berat ya. Di semua rasul, termasuk ujian untuk Nabi Muhammad SAW. Dia pernah ditimpa, dipeperin kotoran unta ya. Dia juga pernah dicaci maki, dibilang gila majnun, dibilang tukang sihir, sahir, dibilang kahin, dukun, dibilang pemecah belah masyarakat, ditimpukin hingga berdarah, bahkan di perang Uhud ya. Nabi SAW terkena sabetan pedang pada baju besinya, sehingga besinya ada yang nancep ke dalam pipinya, merobekkan pipinya. Untuk mencabut besinya, seorang sahabat saja harus menarik dengan giginya, dan gigi sahabat itu copot, tanggal patah. Jadi Nabi dan kesabaran salah satu alat ya, bagi tersebarnya amanah ini, tersebarnya dakwah ini, tersebarnya seruan kebaikan ini. Itulah kesabaran. Dan bagi kita kaum muslimin, kita perlu niru kesabaran ini. Kenapa? Karena kesabaran ini bisa menguatkan kita. Betapa banyak orang-orang yang terpengaruh dengan dakwah seseorang, dengan ajakan kebaikan seseorang, karena kesabaran penyerunya, karena kesabaran mendoakannya. Misalnya antara Amr bin Hisam dan Umar bin Khattab itu didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pendukung dakwah agama ini. Rasul melihat kedua orang ini adalah orang-orang yang berpotensi bagus, potensi hebat, walaupun mereka keras sekali, ya. Keras sekali, selalu menghancurkan kaum muslimin. Dalam doa Nabi pernah mengatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Amr, salah satu di antaranya Amr bin Hisam yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Allah mengabulkan dengan Umar bin Khattab. Itu salah satu kekerasan, dan betapa beratnya Rasul ketika umatnya disiksa. Sahabat teman-temannya itu diperlakukan dengan buruk, ya. Dibunuh bahkan. Nah, ini bentuk kesabaran. Masalah hasil Allah yang tahu. Ya. Sekuat apapun dia meminta supaya seseorang berjalan di jalan Allah, kalau Allah tidak kehendaki nggak bisa. Kenapa Allah tidak kehendaki? Dan karena dari hatinya memang mereka tidak mau. Ya. Jadi wajar kalau itu juga dimasukkan ke dalam orang-orang yang ingkar, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh. Ya. Bahkan Nabi Nuh menanyakan, ya Allah, dia anakku, dan aku yakin dengan janjimu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia bukan keluargamu, dia orang ingkar. Jadi anak itu bisa putus tuh kalau dia tidak seakidah, dia tidak satu keimanan. Ya. Kalau dalam Islam warisnya saja sudah terputus, nggak bisa. Inna wa'adallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar.
Jadi nggak usah khawatir kalau Allah sudah menjanjikan kepada kita, ya itu pasti Allah tunaikan. Apa janji Allah? Keselamatan, keberkahan, kemuliaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, pasti. Termasuk ketinggian derajat apabila orang-orang itu berilmu, yarfa'il ladzina amanu wa ulul ilmi darajat, diangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya, karena usaha dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, diangkat derajat. Pak, kalau selama ini derajat kita tak pernah angkat, kenapa ya Pak? Padahal kita beriman, soalnya dia mau, bukan masalah itu perasaan kita saja, ya. Orang yang beriman itu derajatnya tinggi di sisi Allah, derajatnya tinggi karena ada perbedaan Pak. Walaupun dia mungkin terlihat sengsara kehidupannya, ya, kebelahan sakit, tapi dia mungkin ada kebahagiaan di situ, ya. Dia makan dengan sesuatu yang halal, kan nikmat ya. Tidak ada rasa ragu-ragu dalam hati ketika mendapatkan sesuatu yang halal. Walaupun pekerjaannya mungkin bagi sebagian orang hina, walaupun dia tidak punya kendaraan misalnya, tapi Allah berikan kenikmatan. Makan rasanya sama aja, baik di restoran, di kafe, di rumah, di sawah, sama aja. Yang membedakan adalah kenyamanan dia ketika dia makan. Apalagi makanan itu barang yang halal, didapati dengan cara yang halal, barangnya halal, didapati dengan cara yang halal, nyaman makannya, ya. Jadi gak usah khawatir bahwa Allah berjanji dan janjinya itu hak. Ketika Allah menyatakan udhuni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, aku akan kabulkan. Maka yakin bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Pak, tapi lama banget Pak, saya udah doa dari kapan, dari tahun kapan, sejak saya menikah saya udah doa tapi nggak dikabulkan. Kok selalu pikir begitu? Ketika Anda berdoa saja itu kenikmatan, ya. Doa itu satu rezeki, dikabulkannya doa itu rezeki yang lain. Kadang-kadang kita berpikir rezeki itu pengabulan doa, ya. Padahal Anda bisa berdoa saja itu rezeki yang Allah. Itu rasa sayang Allah kepada kita. Kita bisa berdoa, menyatakan keinginan kita kepada Allah. Itu rezeki, sama seperti sholat. Kita bisa datang sholat, itu rezeki. Kita bisa puasa, kita bisa zakat, berapapun jumlahnya, itu rezeki. Kenapa? Ketika kita sholat, kita bisa menghilangkan salah satu nafsu kita, malas kita, gak percaya kita kepada Allah. Begitupun ketika kita zakat, kita menghilangkan sifat kikir kita. Bersedekah, kita menghilangkan sifat pelit kita, ya. Jadi pasti ketika Allah janjikan sesuatu itu, Allah kabulkan, Allah tunaikan. Apapun itu, termasuk kemenangan, ya. Termasuk kemenangan dalam menghadapi orang-orang yang ingkar. Itu pasti. Cuma masalahnya adalah sepanjang mata melihat, kita bisa salah menilai, ya. Karena ada juga nabi yang meninggal sebelum kemenangan yang terjadi. Nah, ini nanti kita lihat. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'lamu, bisa saja kami perlihatkan kepada engkau ya Rasul sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka. Bisa. Sebagian yang kami ancamkan kepada orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah ini bisa saja ditampilkan, ya. Contoh, sebagian kaum musyrikin Quraisy pada saat itu masuk sumur Badar, mati, ya, mati dengan mengenaskan. Sebelumnya congkaknya luar biasa, bahkan ada yang menyiksa budaknya karena
sebagian disampaikan ancaman-ancaman Allah itu. Bisa saja Allah berikan kayak gitu. Atau kami wafatkan engkau sebelum ada kemenangan. Bisa saja Nabi SAW wafat sebelum ada kemenangan. Ya. Beberapa nabi meninggal, semua nabi meninggal. Beberapa nabi meninggal belum mengetahui bagaimana dakwahnya berhasil atau tidak. Beberapa sahabat Nabi SAW juga meninggal, ya wafat syahid di jalan Allah. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Islam setelah itu. Maka ada Nabi ujar-ujar. Nah, urusan hasil urusan Allah. Makanya kita terus-menerus mengajak kepada kebaikan, termasuk mengajak kepada diri sendiri ya. Karena bapak-bapak sekalian, jamaah kaum takwa dan teman-teman dalam kalian ini, kebaikan itu harus selalu digulirkan. Kalau tidak kebaikan yang digulirkan, kejahatan yang akan menguasai kampung tersebut. Gitu. Harus ada orang-orang yang terus bergerak untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu kan tugasnya Ustaz. Tugas kami mah nggak ada hubungan untuk menyeru kepada kebaikan. Salah. Ya, setiap orang yang menyembah Allah punya kewajiban mengajak siapapun menyembah Allah. Ya. Kok bisa begitu Pak? Ya iyalah, namanya orang yang mukmin beriman kepada Allah harus yakin. Orang lain juga kita ajak. Ya, jangan senang aja, nggak apa-apa, santai. Saya udah mau masjid. Nggak usah saya ngomong orang-orang. Nggak bisa aja orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang juga mungkin menunggu ajakan kita. Bisa saja orang-orang juga mau kalau diajak sama temannya mau. Jadi seruan menuju Allah itu bukan tugas para ustadz saja, para kiai saja, ajengan, habib, bukan, ulama, bukan, semua kita. Ya. Makanya dalam satu hadis disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, artinya mempelajari agama ini dan mengajarkan. Tidak cuma hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia ajarkan, dia ajak orang-orang. Pak, saya kan nggak bisa ngajar Al-Quran, Pak, gimana dong? Ya ajak orang untuk belajar Al-Quran. Tapi jangan diejek. Ini kadang-kadang kita senang banget nih, mulut kita kadang-kadang suka usil. Mana yang mau sholat kafir? Jangan kayak gitu. Ada yang tidak sholat kafir, adanya kayak gitu. Itu namanya mengejek. Yang bagus adalah mengajak, bukan mengejek. Bukan dipoyokan wae itu batu, tapi diajak. Jadi kembali lagi ke ayat ini perenungan bagi kita bahwa suatu hasil yang Allah berikan bisa saja didahulukan, bisa saja ditunda, dan itu bagian dari rahmat Allah. Contoh, ya, mungkin saja Nabi Muhammad SAW, karena dia juga manusia ya, sangat menginginkan kemenangan bagi dakwah ini, kemenangan seruan kepada Allah ini. Ya, bisa saja menginginkan itu. Ada juga bisa saja ada satu hal yang membuat orang-orang jadi ikut
Bisa saja karena manusia ya. Tapi penangguhan ini kan ditangguhkan nih. Penangguhan peristiwa luar biasa misalnya yang diinginkan oleh Rasul atau orang-orang tertentu. Contoh gampang aja. Itu orang zolimnya bukan main, luar biasa, sudah sombong, menegur kita. Mudah-mudahan aja cepat mati dan orang. Jangan kayak gitu ya. Atau ketika udah ada musibah lalu kita ngomong tuh kan baru ngerasain dia dapat stroke misalnya. Contoh. Mudah-mudahan aja habis stroke dia benar. Jangan begitu, jangan mengharapkan yang buruk lah orang. Ya. Nah itu peristiwa-peristiwa kayak gitu mungkin saja terlintas di kalangan manusia. Tapi jangan lupa ada Allah di sisi. Dia tahu mendidik kita, mendidik manusia, Masya Allah. Supaya jangan terpesona dengan kemenangan. Jangan merasa kemenangan ini adalah hasil dari dia. Pak, kemenangan apa Pak? Ya kemenangan dia kepada Allah. Keberhasilan dalam mengajak orang dalam kebaikan. Ya. Itu urusan Allah hasilnya. Yang penting bagi kita jangan terus bismillah terus menerus seperti terus menerusnya Rasulullah SAW membujuk para sahabatnya, membujuk para keluarganya, baik Bani Abdul Muthalib, kemudian Abu Syam, Abi Mana, banyak yang dia coba ajak terus. Ya. Kalau Umar itu Bani Adi, ya. Kerabat Rasul tapi jauh. Ya. Diajak semua. Ada yang cepat, ya. Ada yang lambat sekali sampai hampir 20 tahun. Abu Sofyan tuh hampir 20 tahun diajak, lo bayangin. Abu Sofyan tuh kalau bahasa kita pengusaha ya, pengusaha satu kampung, pengusaha satu kota. Dia pengusahanya dan dia masuk Islam ya. Itu sesaat sebelum Nabi meninggal pada waktu Futuh Mekah, sebelum Futuh Mekah ya. Dia menyatakan dirinya masuk Islam. Berarti hampir 20 tahun diajak oleh Nabi. Bayangkan. Diajak oleh Nabi untuk menuju Allah 20 tahun baru tunduk. Masih bagus kan. Istrinya juga Hindun. Padahal Hindun itu ya betapa bencinya dengan Muhammad. Salah satu kebenciannya adalah membunuh panglimanya Muhammad SAW, yaitu Hamzah. Jadi ketika mengajak orang itu jangan berpikir dia itu bakal rusak gitu ya, atau dia bakal nggak mungkin lah mau ikut, enggak. Karena urusan hati, urusan Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya ada doanya, ya Allah yang bolak-balik hati, maka kuatkanlah hatiku terhadap dirimu. Karena hati ini gampang terbolak-balik kan. Udah gampang gitu, mudah gitu. Betapa banyak orang yang tergelincir setelah dia tahu satu hukum misalnya. Ini hukumnya benar nih haram, tapi dia akhirnya ambil juga. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Omongan tetangga jadi kebutuhan. Kamu mah motornya daerah kumpul, itu doang motornya, nggak ada yang lain. Kerja lama-lama nggak bisa buat nabung beli motornya masih kayak gitu aja. Panas kita. Dibilang begitu panas. Udah, saya cari apa gimana ya? Santai aja. Alhamdulillah punya motor, ada yang punya sepeda doang. Alhamdulillah punya sepeda, ada yang cuma jalan kaki kemana-mana, melepuh kakinya. Ya.
fa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah semua kau dikembalikan. Jadi nggak usah khawatir, semuanya akan balik kepada Allah. Ya. Urusan dia mau menerima atau tidak dakwah engkau, seruan engkau kepada kebaikan, urusan Allah. Ya. Kalau sama anak gimana Pak? Kita gimana nih? Masa kita biarin begitu aja? Nah, kalau anak berbeda, ada hubungan darah. Kalau hubungan darah lebih kuat, makanya ada sedikit penekanan boleh. Ya, karena dia ada hubungan darah. Penekanan maksudnya apa? Lebih tegas gitu ya. Misalnya anak mau sholat, gimana ya, ini disampaikan aja dalam, bahkan kata Nabi dalam satu riwayat, saya kurang tahu riwayat ini sahih atau tidak, itu diperbolehkan untuk dipukul anak ketika 10 tahun tidak sholat. Tapi hati-hati ini memahami riwayat ini ya, saya belum lupa, tapi saya sampaikan. Artinya ketegasan itu bisa terjadi, tidak boleh memukul-mukulnya, paling bagian belakang. Makanya jangan sampai ini ada omongan kayak gini sama apa anaknya pas sholat dipukulin bareng-bareng ini. Nah, harus ada caranya. Lewat omongan, lewat lisan, lewat perbuatan. Bapaknya juga datang sholat masjid. Jangan sampai pokoknya saya pukul aja lah. Dia sendiri juga nggak sholat. Nah kalau dia sholat boleh dong kalau mukulinnya, mukulin anak gitu. Dia tidak sholat. Ya ada cara-caranya dan perlu tahapan. Nggak bisa langsung gitu. Ya, ini ketegasan supaya mengajak anak sholat. Termasuk mengingatkan anak ketika lagi main, ketika azan langsung bergerak ke masjid musola. Ya, makanya saya sering sampaikan tuh, kalau main di lapangan, main bola dan sebagainya, saat sebelum azan kalau perlu udah siap-siap selesai, kita mandi, wudhu dan sebagainya, jangan sampai lewat. Ya, bermain olahraga ada manfaatnya, tapi ketika lewat sholatnya, apalagi tidak melakukannya, alhamdulillah, karena hilang satu kewajiban. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.